Kupang. Bersama ini kami memperkenalkan yang menyambut Bapak Ketua BPS Gereja Toraja, Bapak Pendeta Dr. Alfred Anggui, yang datang jauh-jauh dari tanah Toraja, Sulawesi Selatan, memasangkan pasapu sebagai lambang kehormatan dari kami. Kemudian juga Bapak disambut oleh Bapak Wakil Bupati Toraja Utara yang memasangkan kain, Bapak Andre Brand Silambi. Beliau juga datang jauh dari tanah Toraja, Toraja Utara. Selamat datang Bapak, kami juga memperkenalkan Ketua BPS Wilayah 4, Bapak Pendeta Yosama M. Sagala, juga hadir Ketua Klasis Gereja Toraja Pulau Jawa, Bapak Pendeta Adriel Lintin yang datang dari Jakarta. Juga kami memperkenalkan Ketua Majelis Gereja Toraja Jemaat Kupang, Bapak Pendeta Yonatan, bersama seluruh majelis dan diaken. Terima kasih. Kami mempersilakan Bapak Gubernur beserta rombongan untuk naik ke atas panggung VIP untuk menerima yang mewakili dan seluruh ketua-ketua perhimpunan masyarakat dan kerukunan, serta dengan rasa hormat yang dalam kepada para hamba Tuhan yang telah hadir bersama-sama pada kesempatan ini. Thank you for your presence, Mr. Governor and team. Thank you so much for your coming. It's an honor to be here with you. We are really proud to have you here. Thank you for the time you have taken amidst your busy schedule. Your presence is a real manifestation of government support for the life of faith and the spiritual development of the community. May God bless you, your duties and services always. Bapak Gubernur yang kami hormati, di hadapan Bapak adalah gedung gereja yang telah kami bangun sejak 4 Juni 2017 peletakan batu pertama. Namun kami telah memulai ibadah sejak tahun 2016, 9 tahun yang lalu. Atas kemurahan
kelimpahan dan kebaikan Tuhan. Hari ini 6 Juni 2025 kami merayakan sebuah anugerah pemberian Tuhan. Acara penahbisan ini sendiri Bapak Gubernur telah kami persiapkan kurang lebih 3 bulan yang lalu. Siang malam kami bergotong royong, bekerja keras, bersatu padu. Pondok bambu yang ada di depan Bapak juga di sebelah kiri saya ini adalah bagian adat dari kami warga Tanah Toraja. Di dalam setiap event kami membuat pondok. Ya, bambunya dari Bau Mata, bukan dari Toraja. Dan Bapak Gubernur, rumah gedung gereja kami berbentuk rumah adat. Kami beberapa instrumen itu kami datangkan dari Toraja. Kepala kerbau yang ada di depan, kalau Bapak lihat itu kami terbangkan dari Toraja. Kemudian ukiran-ukiran yang ada mengandung setiap makna filosofi itu juga dikerjakan oleh arsitek dan tukang ukir yang didatangkan dari Toraja. Dan rangkaian adat untuk penahbisan gedung gereja kami ini telah kami lakukan sejak 12 Juni. Dan minggu lalu dihadiri oleh Bapak Wali Kota, kami mengadakan Masom Batedong dan mendirikan bate. Kami menombak, mengorbankan seekor kerbau sebagai bentuk persembahan terbaik dan tertinggi kepada Tuhan. Dan di samping saya ada bate atau panji kemenangan yang menunjukkan persatuan dari hasil kerja keras warga gereja Toraja. Dan Bapak Gubernur, hari ini adalah puncak acara kami. Juga kami mau menyampaikan bahwa 3 hari belakangan juga kami mengadakan satu event yang juga tidak kalah pentingnya adalah persidangan klasis ke-19 Gereja Toraja Klasis Pulau Jawa. Di samping kiri saya Bapak Ibu, saya persilakan berdiri, adalah peserta klasis sebanyak 140-an lebih. Ya, melambaikan tangan kepada Bapak Gubernur. Ada kurang lebih 30 pendeta kami yang hadir dari Jakarta, juga dari Makassar dan dari Kuala Lumpur, Malaysia. Baik, Bapak Gubernur yang kami hormati, kami juga mau menyampaikan bahwa hari ini kami telah berarak-arak dari jam 6 pagi. Kami mengarak babi di atas beranda, sayangnya sudah diturunkan ke bawah. Kami biasa menyebutnya leptoan. Lepton ini adalah tanda sukacita yang hadir dalam tradisi khas orang Toraja, simbol penghormatan, sukacita, dan rasa syukur. Yang terhormat Ketua DPRD NTT Ibu Emi Nomleni, satu-satunya yang paling cantik di unsur Forkopimda. Yang saya hormati, walaupun datang juga sebagai ketua panitia, tapi saya masih menyapa secara khusus Kajati NTT, putra Toraja terbaik yang hadir hari ini di NTT. Pak Syed, terima kasih yang sudah membantu Provinsi NTT menjaga dengan baik penegakan hukum, biar orang NTT membangun ini jangan aneh-aneh di sini. Terima kasih Pak Syed. Yang saya hormati dan Lanut Eltari, Pak, ini bintang 1. Terima kasih Pak Joko yang terus menjaga udara kita dengan baik. Wakil Bupati Toraja yang jauh-jauh datang dari Toraja, Pak Andre, terima kasih. Ketua Sinode Gereja Toraja, Pendeta Alfred, terima kasih beserta semua jajaran para pendeta Gereja Toraja, terima kasih sudah hadir di sini. Kita tepuk tangan dulu buat seluruh tamu dari Toraja yang hadir nih. Terima kasih. Yang saya hormati juga seluruh pejabat sipil TNI Polri yang hadir hari ini, perwakilan dari keluarga besar Toraja, perhimpunan masyarakat Toraja yang juga hadir hari ini, 1.500 lebih, 600 yang ada di Kupang, terima kasih. Forum pengurus umat beragama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, perempuan, insan pers, media massa, singkatnya, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati. Shalom. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam sehat, salam kebajikan, salam bahagia buat kita semua. Meoli komi. Tolepi. Pisan pa. Tepuk tangan buat kita semua dulu.
Ini saya sudah diajarin sama Pak saya jadi pintar. Jadi training sebentar sudah jadi memang. Satu kali begini, tambah lagi, tambah lagi. Melalui sambutan saya ini, izinkan saya mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Tuhan Sang Pemberi Kehidupan yang sudah memperkenankan kita semua bertemu dalam sukacita ibadah syukur pentabisan Gedung Gereja Toraja Jemaat Kupang yang sangat kita banggakan ini. Berkenaan dengan itu, atas nama pemerintah provinsi dan juga masyarakat Nusa Tenggara Timur, saya menyampaikan propisiat kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, keluarga besar Toraja yang ada di Nusa Tenggara Timur, yang telah menghadirkan gereja yang sangat megah ini, yang sangat eksotik, yang sangat ikonik Toraja ini. Dilaksanakan pentabisan ini dalam suasana, mudah-mudahan saya nggak salah baca nih, Ma Somba Tedong, untuk menunjukkan ungkapan syukur kurban dan juga nilai persekutuan kegotong royongan umat Toraja di Jemaat Kupang yang saya banggakan ini. Dalam dimensi kurban syukur dan gotong royong, hari ini juga bertepatan Idul Kurban yang luar biasa. Tidak disengaja juga atau disengaja saya kurang tahu nih, Ibu Mama Pendeta, Ketua PGI. Ini bertepatan acara syukuran gereja pentabisan Gereja Toraja, bertepatan juga kita ada Idul Kurban. Ini luar biasa, tepuk tangan dulu buat kita semua nih. Ini luar biasa, luar biasa. Di saat yang sama kita betul-betul menyelenggarakan dua acara besar ini dalam suasana yang berrahmat ini. Kegotong royongan, partisipasi dalam segala keterbatasan menunjukkan bahwa kalau kita bisa berjalan bersama-sama, gedung atau rumah Tuhan yang semegah ini bisa kita bangun dengan baik. Hadirin yang saya hormati, momen syukur pentabisan Gereja Toraja ini merupakan momen bersejarah tidak hanya bagi masyarakat Toraja yang ada di Kota Kupang dan Nusa Tenggara Timur, tapi juga bagi masyarakat Kota Kupang dan masyarakat NTT secara umum. Dalam kehidupan bersejarah, prasasti adalah salah satu media penting yang menyimpan petua para leluhur bangsa dari masa ke masa. Melalui prasasti yang masih bisa kita akses sampai dengan hari ini, kita belajar kearifan dan filosofi para leluhur, menata kehidupan kita berdasarkan kebijakan-kebijakan pada masa lalu. Prasasti akan ditandatangani hari ini tidak hanya menandai kehadiran dan juga hari ini sudah kita dapatkan Gereja Toraja Jemaat Kota Kupang yang sangat bagus ini, tetapi juga menjadi torehan warna yang menghiasi keberagaman masyarakat NTT sebagai bagian dari NKRI. Belum lama ini kita merayakan hari lahir Pancasila 1 Juni di ND. Bung Karno ketika dibuang di ND itu baru kemudian menemukan Pancasila yang hari ini kita pakai. Waktu Bung Karno dibuang ke ND 1934 sampai 1938, pemikiran Bung Karno itu masih dengan mendirikan Indonesia dengan 3 dasar. 1 nasionalis, 2 marxisme komunis, yang ketiga agama, dalam hal ini agama Islam. Ketika Bung Karno dibuang di ND 1934 Januari beliau masuk, meninggalkan ND 1938 bulan Oktober. Bung Karno berdiskusi dengan banyak orang dari berbagai latar belakang. Saya duga mungkin ada orang Toraja juga. Karena di situ ada orang Sulawesi juga ada di situ waktu itu. Ada orang Kalimantan, Jawa, Batak sudah ada di ND. ND itu kota kecil waktu itu, tapi tempat pusat perdagangan di Flores. Hasil diskusi Bung Karno di ND, dia bertemu dengan banyak orang dari kelas bawah sampai kelas elit yang ada di ND waktu itu, para pedagang dan seterusnya. Bung Karno kemudian merumuskan Pancasila yang hari ini kita pakai, dan itu beliau sampaikan dalam autobiografi yang ditulis oleh Cindy Adams, bahwa Pancasila itu direnungkan, didapatkan ketika dibuang di ND. Provinsi ini seperti disebut oleh Pak Ketua Panitia, Pak saya tadi menyampaikan, kami ingin agar NTT ini menjadi tempat yang ramah, rumah yang baik bagi semua latar belakang orang yang ada di sini. NTT sejak lama ingin menjadi dan terus menjaga agar tetap menjadi tempat toleransi Republik ada dan terus kita jalankan dalam keseharian kita.
Hadirin yang saya hormati, mengakhiri sambutan ini, saya ingin juga mengajak kita semua yang hadir hari ini bersama dengan keluarga besar, masyarakat, dan juga dari Toraja yang hadir pada hari ini, dari Toraja sendiri maupun yang ada di sini, kita terus menjaga kerukunan, keberagaman, termasuk juga kemarin ada acara Hari Lingkungan Hidup Kelestarian Alam, dan saya pikir ketiga-tiganya kita bisa dapatkan dan kita lihat dalam gereja ini. Tadi kita bicara tentang bagaimana kegotong royongan ada dalam pendirian gereja ini. Kita bicara bagaimana alam dilestarikan juga ada di dalam gereja ini. Kita bicara juga semangat kegotong royongan ada di gereja ini. Semangat mau berkurban juga ada di gereja ini. Dan juga semangat untuk membicarakan, belajar dari masa lalu, untuk bisa kita menangani, menata, membangun hari ini, termasuk juga mempersiapkan masa depan, juga kita bisa bahas dalam bangunan dalam gereja ini. Tentu ini akan menjadi bagian penting dalam perjalanan kita ke depan. Dan kalau tadi kita melihat tata cara dari keluarga besar Toraja yang hadir hari ini, di NTT ini paling dekat dengan tata budaya orang Toraja ini, dekat dengan orang Sumba saya lihat. Iya, betul. Agak dekat dengan kami yang dari NTT, orang anak Sumba. Orang Sumba itu dalam beberapa hal saya lihat dari segi keragaman budayanya agak mirip-mirip dengan orang Toraja. Dari mulai orang mungkin lahir sampai orang meninggal, tata cara kehidupannya itu memperlakukan bagaimana manusia, ternak dan juga alam itu agak mirip-mirip orang Sumba. Mungkin ada baiknya kalau ada orang-orang pintar di sini, tolong ini menjadi suatu kajian tersendiri. Apakah memang ada hubungan antara Toraja dan Sumba? Karena tidak mungkin ada budaya di Sumba yang sama dengan budaya Toraja. Kalau itu tidak ada hubungannya, pasti ada hubungannya. Tapi mungkin saya tidak bisa menjelaskan di sini karena saya belum meneliti. Tapi mungkin untuk Pak Pendeta Alfred mungkin izin, coba dicek dengan gereja Sumba nanti GKS, mungkin ada sambungannya. Dugaan saya nih. Mungkin ada sambungannya. Tidak mungkin ada kesamaan tanpa ada cerita di balik sejarah nenek moyang zaman dulu. Mungkin ada sejarahnya. Jadi ini bisa menjadi bagian yang bisa kita tahukan antara gereja Toraja nanti dengan NTT, dengan terutama gereja Kristen Sumba. Saya pikir ini bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih buat seluruh panitia, seluruh keluarga besar Toraja yang sudah berkontribusi bagi NTT. Tepuk tangan buat orang Toraja di Nusa Tenggara Timur yang saya tahu sudah banyak berkontribusi bagi NTT, bagi Kota Kupang, bagi kita semua. Dan teruslah menjaga keberagaman, menjaga situasi yang baik ini. Dan kami siap menerima yang tadi sudah 9 PNS ya Pak Asyad ya. Ada 9 ASN yang sudah datang. Prinsipnya kami ini tangan terbuka buat semua, silakan datang dan kita bangun NTT bersama-sama dengan baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ayo bangun NTT sama-sama ya. Ayo bangun NTT. Ayo bangun Toraja. Ayo bangun Toraja. Kan ada Sukawin mana jauh kita. Ayo bangun NTT. Ayo bangun NTT. Ayo bangun Toraja. Ayo bangun Toraja. Ulang lagi. Ayo bangun NTT. Ayo bangun NTT. Ayo bangun Toraja. Ayo bangun Toraja. Itu sama kayak kalau Mama Pendeta atau Pak Pendeta bilang, berikanlah pada Kaisar apa yang menjadi Kaisar dan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Ya, jadi kepada urusan Toraja kasih Toraja punya, NTT kasih NTT punya, kan Bang? Saya kira ini saja bisa saya sampaikan. Salam, salve, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam sehat, salam kebajikan bagi kita semua, dan salam bahagia. Meoli komi. Tolepi. Pisan Pak. Ini adalah bagian dari kursus singkat dari Pak Setan. Luar biasa, kita beri tepuk tangan yang meriah. Terima kasih Bapak Gubernur. Kursus singkat. Silakan Pak. Saya lupa, tadi ada Pak Seblapi juga di teman saya dulu di Balikpapan. Bapak Wakil Bupati Toraja Utara juga ikut berkenan mendampingi. Pak Wakil Bupati, saya izin bacakan apa yang akan saya dan para pemerintah akan tanda tangani. Dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa,
Gedung Gereja Toraja Jemaat Kupang, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, diresmikan nanti oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melgaresa Kalena dan Ketua Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja Pendeta Dr. Alfred Y.R. Anggui MTH di Kupang tanggal 6 Juni 2025. Izin pada Bapak Ibu sekalian dan mohon permohonan Tuhan, kami akan menandatangani prasasti ini. Kami mempersilakan Bapak Gubernur NTT diikuti Ketua BPS Bapak Pendeta Alfred Anggui untuk menandatangani. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Seperti kata firman Tuhan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Kita melangkah pada momen penting berikutnya, yakni penarikan selubung papan nama gereja. Dengan hormat kami mempersilakan Bapak Gubernur untuk mengambil bagian. Juga Ketua BPS Wilayah 4 mendampingi Bapak Ketua Majelis Gereja Toraja Jemaat Kupang, Bapak Pendeta Yonatan untuk ikut mendampingi. Bisa atau sudah ditiup angin duluan? Iya. Kita dipegang di ujungnya. Baik, saya berhitung dalam hitungan 1, 2, 3 ditarik. Insan media sudah siap? Ya. Baik, saya berhitung ditarik 1, 2, 3. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Puji Tuhan, Sang Pemilik gereja kita. Kami mempersilakan untuk mengambil gambar terlebih dahulu. Sekali lagi tahan 1, 2, 3. Bebas sekali 1, 2, 3. Dengan ditariknya selubung ini resmi sudah Gereja Toraja Jemaat Kupang dinyatakan dan diberkati di hadapan umat dan Tuhan. Bapak Gubernur yang kami hormati, ini gedung gereja yang telah kami bangun sejak Juni 2017. Atas kemurahan dan kebaikan Tuhan dapat kami selesaikan. Iya, hadirin sekalian, Bapak Gubernur sementara berada di ruangan gereja sekaligus Ketua Panitia Pembangunan bersama dengan Bapak Pendeta Yonatan. Daripada lo ya, presbiter di sana bang, dia presbiter di sini, pernahnya warga biasa. Ada sebaliknya juga, warga Praja di sini. Iya, tampak berfoto bersama dengan peserta utusan dari sidang klasis ya, Kak Norma ya. Iya. Silakan insan media untuk bisa mengambil dokumentasi bersama dengan. Baik, kita percepat matahari semakin tinggi. 1, 2, 3. Sekali lagi tahan 1, 2, 3. Lebih rapat 1, 2, 3. Bebas 1, 2, 3. Bebas jempol. Iya. Oke, terima kasih. Selatan. Tarian ini diciptakan sebagai sebuah bentuk penyambutan dan perayaan menyambut para pahlawan dari medan peperangan. Di Toraja, tari Pagelu biasanya dimeriahkan pada saat upacara Rampu Tuka. Kita yang menarikan tarian Pagelu. Ketua
Darwis dan rombongan Ketua Kerukunan Sulawesi Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ibu yang belum makan, kita bisa meoli kami. Bisa Pak. Boleh nih. Ya, bagi Bapak Ibu yang tidak mendapatkan tusukan tumatodik, bisa juga memasukkan kepada adik-adik dan Pak Ganda. Ya, ada kardus juga yang disiapkan untuk adik-adik Pak Ganda. Saat ini Bapak dan Pengisah Ketua KKT Kubah ini ya sementara matodik ya, bersemangat. Tadi seperti yang disampaikan Ketua BPS Pak Alfred Tanggui untuk bisa mengajak juga Gubernur NTT Timur Remaja dan Pemuda ya, yang sangat bergembira menyambut kehadiran Gereja Toraja Jemaat Tumpah. Adik-adik yang manggil lo tadi, pinjam tusuk satenya. Pinjam tusuk satenya. Ele ado 2 tahun nuna wanita nato, dia 2 tahun nunya matai tanah, rike bone ma elele. Kak Feby tolong ambilkan tusuk sate. Ele jaga, bunga menikah, ele jaga, bunga menikah jeneng nenek raga, raga mone ai ma elele. Lama lelang lekton pakai itu. Mbak Mira tuh lekton mana pada kenyang Bapak Briti yang kami nyong itu lekton. Aweka nedong ade na wanita na weka, ya nedong ade nyaru dodo, toi dai ne ma elele. Mana tusuk satenya, Bapak Ibu? Kita Ele bersiap jaga, bunga menikah, ele jaga, bunga menikah jeneng nenek raga, raga mone ai ma elele. Ucapan syukur kepada Tuhan atas hasil panen baik padi, jagung dan lain sebagainya.
Tarian ini merupakan ritual syukur, doa dan penghormatan terhadap Tuhan. Ya, hadirin sekalian yang utamanya berasal dari Toraja, tarian Padua ini dipimpin oleh seorang ketua atau Mone Tejo yang melantunkan puji-pujian kepada pencipta alam. Gerakan kaki disesuaikan dengan irama lagu yang dilantunkan dengan mengangkat dan meletakkan kaki bergantian ada ketupat yang terbuat dari lontar yang biasanya berisi kacang hijau yang diikat di kaki para penari. Ada